Oke, Ustadz record dulu. Ya. Di sini pasti di setiap kelas pasti ada yang suka menggambar ya. Ada yang suka menggambar, ada yang kurang suka menggambar ya. Tapi karena tuntutan di pelajaran seni budaya itu harus ada pelajaran ilmu menggambar, jadi mau nggak mau ya semua juga harus mempelajari ya. Seperti matematika ya. Ada yang nggak suka matematika, ada yang suka, tapi tuntutan dari kehidupan kita atau sekolah maka harus dipelajari. Oke, kita lanjut. Toliba, please. Learning contract ya. Tadi udah Ustadz singgung learning contract-nya. Yang pertama, don't be AFK ya. Ada yang tahu AFK itu apa kepanjangannya? Siapa yang tahu AFK? Kepanjangannya apa ya? Yang suka main game ada di kelas di kelas jude? Biasanya tahu yang suka main game ya. AFK. Away from keyboard. Nah, itu. Siapa tuh yang jawab barusan? Naura dan saya. Dan saya. Oh ya, Naura ya. Oke, jadi suka main game ya? Ya, jadi AFK itu kepanjangannya away from keyboard ya. Jadi away from keyboard itu kamu nggak ada di depan laptop kamu, cuman kamu aktifkan, kamu ikut Zoom tapi nggak ada di depan layar gitu ya. Entah itu kamu lagi nonton film atau lagi ngapain itu. Nah itu namanya away from keyboard ya. So Toliba please don't be AFK. And the second manners priority ya in chat and sound or microphone ya. Tolong sikapnya dijaga ya, sikap sopan santunnya dijaga, baik itu di chat ataupun di mikrofon. Ya, contohnya apa Ustadz? Contohnya jangan mengatakan kata-kata yang kasar, jangan membicarakan sesuatu yang di luar materi pembelajaran, ya, karena akan sangat mengganggu. Seperti itu. Oke, yang ketiga enable voice and video ya. If I ask ya. Silakan nanti nyalakan video dan suaranya. Tadi Ustadz udah minta ya, tolong nyalain video dan videonya gitu kan. Nah itu tolong dinyalakan ya. Nanti kalau misalnya Ustadz suruh matikan ya, boleh dimatikan. Tapi kalau misalnya belum Ustadz suruh, jangan dimatiin ya videonya ya. Biasanya ada yang koneksinya lagi jelek, itu butuh dimatiin. Itu nggak apa-apa. Oke, the number 4. Always give respon. Nah, ini nanti ketika Ustadz ngomong atau tanya, atau Ustadz menyampaikan salam, itu harus dijawab ya. Tadi kayaknya baru beberapa yang jawab, Ustadz menyampaikan salam. Belum semuanya jawab ya, Ustadz dengar tadi baru beberapa aja. Tapi nggak apa-apa, mungkin belum tahu ya. Jadi ketika nanti ada guru menyampaikan salam, khususnya di pelajaran art, atau guru nanya, itu silakan berikan respon. Ya. Bisa di mikrofon ataupun di chat Zoom ya. Yang kelima atau yang terakhir, the last number is not use the word filter or the word name and word background ya. Jangan pakai filter aneh ya. Nama-nama yang aneh biasanya nama-nama idolanya ya. Kalau Toliba biasanya nama-nama ini apa? Personil BTS tuh ya, suka dipakai, lupa diganti gitu. Nah, nanti tolong diganti bagi yang lupa ya. Terus background, tolong jangan pasang background video atau film di belakang layar kalian, ya di belakang tampilan Zoom kalian, karena akan mengganggu. Atau foto idola kamu, misalnya ada BTS gitu ya di belakang kamu, nah itu tolong jangan ya, karena nanti teman-teman kamu lihatnya fokusnya ke situ, bukan ke pembelajaran, ya. Oke, tentang learning contract, apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini learning tidak. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Terima kasih kalau tidak ada. Oke, kalau misalnya sudah paham untuk learning contract kita, ini kita sepakati ya, semuanya ya, kalau di 7D ya, di pelajaran art, perhatikan 5 nomor ini. Ya. Di pelajaran art, tolong perhatikan 5 nomor ini. Lalu berikutnya adalah art class rules. Ini ada
ada semacam peraturan simple ya, nggak terlalu ribet kok peraturannya, cuma 2 peraturan ya. Kalau tadi kan perjanjian ya, yang learning contract itu perjanjian kita di pelajaran art. Kalau sekarang kita bahas tentang cara bermain di pelajaran art tuh ya, supaya dapat nilai tambah tuh gimana ya. Nah, di sini active or prestige student will have a point, 5 point for daily exam marks ya. Jadi siswa yang aktif, yang tadi kalau Ustadz tanya dia menjawab, itu akan mendapatkan poin tambahan 5 poin ya dalam ulangan harian yang berjalan nanti. Ada ulangan harian 1, ulangan harian 2. Nanti kamu dapat 5 poin. Pokoknya setiap ketemu pelajaran Ustadz, kalau kamu aktif menjawab pertanyaan Ustadz, itu akan Ustadz catat dan nanti akan dapat nilai tambahan. Ya. Kalau kamu aktif terus, ya aktif terus nilainya poinnya udah sampai 75 atau 80, berarti kamu nggak usah ikut ulangan. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin, soalnya kita pertemuannya terbatas, nggak akan nyampe 8 atau 7 kali ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya untuk active or prestige student. The second, nah ini kebalikannya nih. The second is inactive or unrespond or bad behavior student. Ya, ini kalau siswanya yang nggak ngerespon, AFK ya, atau kelakuannya jelek, yang ngomongnya kasar, terus apa di chatnya ngomongin yang lain-lain itu ya, terus diingetin nggak mau ngerespon, nggak mau nurut itu ya. Nah, nanti akan ada tugas tambahan terkait sikap ya. Kalau mau lulus di pelajaran art ya. Jadi Tolibah ingat kalau misalnya mau naik kelas harus lulus di semua mapel ya. Ya kan? Harus lulus di semua mata pelajaran. Nah, kalau misalnya Tolibah ada yang tidak lulus atau nilainya tidak diberikan oleh gurunya di salah satu pelajaran ya, maka itu tidak bisa naik kelas ya. Jadi tolong hati-hati, terutama di sikap sih ya, lebih ke sikap sih. Kalau misalnya kemampuan itu bisa dibantu, tapi kalau sikap ya itu Tolibah harus lebih menjaga diri. Oke. Ustaz, kalau cuma minum boleh nggak? Oke, kalau cuma minum boleh. Jadi akan di Zoom ini kalau mau minum langsung aja, tidak perlu izin ya. Kalau di pelajaran art silakan langsung ambil botol, terus kamu langsung minum aja ya, tidak usah izin, langsung aja minum. Tapi minumnya air putih ya, jangan minum boba ya, atau minuman berasa. Kalau air putih masih diperbolehkan. Ada pertanyaan terkait art class tools? Tidak ada. Tadi kalau misalnya kamu aktif dapat berapa poin? Coba Ustaz mau review. Dapat 5. dapat 5 poin. 5 ya, kalau kamu aktif ya. Kalau kamu tidak bisa menjaga sikap, akan dapat apa? Dapat tugas tambahan. dan Dapat tugas. tugas tambahan ya. Iya, nggak mau ya semua yang nggak mau dapat tugas tambahan ya. Capek ya. Jadi tolong dijaga ya sikapnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Please. Okay. If you have any question, you can contact me in Instagram. Ya, Instagram bisa, di WhatsApp atau Telegram bisa. Itu ada nomor Ustadz. Nanti boleh ini udah Ustadz share ya, nanti akan Ustadz share juga di stream kelas 7D ya di GC. Kalau ada pertanyaan terkait gambar-menggambar, Ustadz, saya masih belum paham nih tadi materi yang ini misalnya. Kalau Ustadz saya mau belajar cara bikin arsir yang bagus tuh gimana? Nah, boleh silakan chat ke Ustadz ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Farhan, di kelas art kita akan menggambar apa aja? Nah, di kelas art tadi judulnya apa yang pertama di slide paling pertama tadi? Flora, fauna, dan alam benda ya. Itu ya yang akan kita gambar. Fauna alam benda. Iya. Oke. Nah, tapi ada syaratnya nih kalau mau ngechat Ustadz nih Tolibah. Ada syaratnya. Syaratnya harus mengatakan nama dan kelas dulu ya. Karena banyak sekali kemarin-kemarin yang kalau ngechat itu nggak ngasih tahu nama. Terus Ustadz bingung ini siapa gitu ya.
Jadi tolong kasih tahu nama dan kelas dulu. Nanti akan Ustadz save di nomor handphone Ustadz. Ya, di handphone Ustadz. Kalau kamu nggak ngasih nama dan kelas, Ustadz nggak akan balas dulu ya. Oke, jadi harus kasih tahu nama dan kelas dulu. Oke, ini gambar Ustadz ya. Ustadz suka banget bikin gambar-gambar seperti ini. Apa alirannya, ada yang tahu? Aliran gambar seperti ini? Apakah kayak aliran gambar realis? Manga. Ada yang tahu nggak ini gambarnya? Alirannya. Kadang yang seperti itu, kadang manga, yang realis. Ya, kadang yang seperti itu, kadang realis. Oke. Nah, ini adalah alirannya manga ya. Tadi ada yang bilang manga, siapa? Nah, itu ya, ini aliran komik Jepang, aliran gaya gambar komik dari Jepang ya. Karena kenapa Ustadz suka gambar kayak gini? Karena cepat, simple, bagus, enak dilihat gitu ya. Gitu ya. Mungkin ada di sini yang suka gambar juga sama alirannya seperti ini. Oke, silakan yang mau nanti kalau ada yang mau chat Ustadz terkait gambarnya, mau di komentari atau dilihat gitu ya, boleh. Silakan, bebas. Triko, Ustadz mah nggak membebaskan ya masalah gambar. Oke, lanjut ya. Oh, ini kita nanti. Ini enggak. Oke, this is the learning objective and sorry, itu suara rekaman. Ya, this is the learning objective and success criteria. This is 4 poin ya. Ada 4 poin, tapi kita hari ini hanya membahas 3 poin aja. Ya, poin keempat kita akan lanjutkan di pertemuan art pekan yang akan datang. Ya, oke. Poliba di sini student can tell the differences about flora, fauna, and alam benda objek. Ya, jadi siswa bisa menjelaskan perbedaan flora, fauna, dan alam benda. Objeknya, ya, objek flora, fauna, dan alam. Yang kedua, student can tell again the definition of drawing. Jadi siswa bisa menjelaskan kembali pengertian dari menggambar ya. Student can analyze what is the importance of composition in art. Ya, kita akan membahas tentang komposisi nanti di sini ya. Nah, nanti kita akan masuk. Oke, this is the learning objective and ya, Oke, nanti kalau kita itu skip aja. Nah, ini dia. Kelihatan ada 3 gambar yang agak aneh ya. Oke, Ustadz mau tanya sama Kinanti dulu, Kinanti Albiro. Silakan nyalakan mikrofonnya. Kinanti, bisa dibaca di atas judulnya apa? Benefit of learning visual art. Ya, benefit of learning visual art atau manfaat dari mempelajari seni rupa. Nah, Kinanti, kalau kamu dikasih sendal seperti ini, kira-kira mau dipakai enggak? Enggak. Kenapa? Kan hasil pemberian orang lain. Tajam. Kenapa nggak dipakai? Coba alasannya. Ya, kenapa? Berduri terus tajam gitu. Berduri. Dan mendingan jalan kaki deh. Nggak usah pakai sendal. Mendingan nggak usah pakai sendal ya. Nggak usah pakai sendal ya. Ya, betul ya. Berduri dan tajam. Ya. Ini apa akibat dari apa? Ini akibat dari, terima kasih ya Kak Kinanti ya. Ini akibat dari si pemberinya nggak tahu tekstur yang enak untuk membuat sendal itu kayak gimana ya. Nah, ini akibatnya nih kalau misalnya kamu nggak tahu tentang tekstur atau nggak tahu tentang bentuk ya. Nah, itu adalah bagian dari seni rupa. Bentuk dan tekstur itu adalah bagian dari seni rupa. Jadi sangat bermanfaat jika kamu tahu. Ya. Oke, terima kasih Kak Kinanti. Sekarang kita beralih ke handphone di atas sebelah kiri yang background-nya warna putih. Itu handphone ya. Ukurannya sebesar flash disk. Ya, ukurannya sebesar flash disk. Ustadz mau tanya sama siapa ya? Ainadin. Ya. Ainadin, kalau misalnya Ustadz kasih 2 pilihan, handphone Advan yang paling jadul ya, tahu kan handphone merek Advan tahu? Tahu nggak handphone merek Advan?
yang ini ya, yang apa, yang murah ya, handphone murah, sama handphone Nokia ini. Kira-kira kamu mau pilih yang mana, Kak? Advan. Kenapa pilih yang Advan? Karena Advan yang biasa ya, yang ini- touchscreen seperti ini. yang Nokia ini kayak kurang menarik sama bentuknya juga agak aneh. Bentuknya aneh. Kira-kira gampang nggak sih dipakainya? Enggak. Buat ngetik WhatsApp gitu kira-kira gampang. Nah, itu ya. Jadi ya terima kasih Kak Ain Hadin. Jadi Toriba ini adalah salah satu hasil karya desainer Nokia yang gagal ya. Sebenarnya dia ingin futuristik temanya, cuman dia gagal untuk menjual produknya karena dia mengabaikan mengabaikan unsur bentuk dalam seni rupa ya. Jadi bentuknya dia tidak dia masa bodoh dengan bentuk, yang penting handphonenya bagus, canggih. Ternyata gagal ya, tidak banyak yang membeli. Nah, itu dampak dari tidak mempelajari seni ya dengan baik. Oke, di sini ada yang tahu film Iron Man nggak? Siapa yang tahu film Iron Man yang dibintangi Tony Stark? Dibintangi Tony Stark. Banyak. Ada yang tahu? Aku tahu tapi nggak Siapa pernah tahu. pemerannya? Pemerannya siapa? Pemerannya nama apa aktornya? itu? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Nah, Robert Downey Jr. Ya, Robert Downey Jr. ya. Si Robert Downey Jr. itu dia main di film Iron Man yang ini ya, yang baru ya, yang tahun 2000 ke atas ya. Nah, ternyata di tahun 1977 itu ada Iron Man juga, Kak. Cuman Iron Man-nya kayak gini nih, kelihatan kan ya. Iron Man-nya kayak manusia apa ini sih? Ini kayak manusia apa ya? Manusia setrika ya, kayak manusia setrika. Nah, jadi kalau kamu tahu sejarahnya Iron Man ya, kalau kamu baru tahu ya, sejarahnya Iron Man ini dulu konsepnya adalah manusia setrika, bukan manusia besi. Jadi dia berubahnya itu masuk ke alat setrikaan, Kak. Bukan kostum besi ya, sehingga jadilah manusia seperti ini nih, kostum yang 1977 ya. Nah, sekarang dia beralih konsep, jadi jadi konsepnya adalah manusia besi ya, sehingga kostumnya lebih menyesuaikan ya. Seperti itu. Kelihatan ya lebih bagus mana ya? Lebih bagus yang 2008 ya dibandingkan yang sebelumnya. Karena dia mempelajari aspek bentuk ya, yang bagian dari manfaat dari seni rupa. Seperti itu ya. Nah, itu dia manfaatnya Kak dari pembelajaran kita hari ini. Nanti kedepannya akan sangat bermanfaat. Insya Allah. Oke, ini landasan Islam kita. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya, hadis riwayat. Ya. Oke, sekarang kita ke pengertian menggambar. Oke, kita ke pengertian menggambar sekarang ya. Masuk materi ya, karena Ustadz langsung masuk materi untuk pelajaran art. Kita dikejar waktu soalnya. Nah, apa sih pengertian menggambar? Ada yang bisa memberikan jawaban sebelum Ustadz jelasin? Menurut pendapat kalian, menggambar itu ngapain sih? Bedanya menggambar sama berhitung apa? Silakan. Kalau yang mau on cam? menggambar itu membuat seni. Membuat seni ya, atau membuat keindahan. Ya, oke, ada lagi? Tadi siapa yang bilang Menggambar tuh menggambar buat membuat seni? ngeluapin emosi. Oh, menggambar untuk meluapkan emosi. Oke, betul. Ada lagi? Satu lagi? Untuk menggambarkan imajinasi. Untuk menggambarkan imajinasi yang ada dalam otak kita. Nah, itu dia udah mulai ini ya. Sudah mulai semakin mendekati. Oke, sekarang tadi siapa aja Kak? Siapa yang bilang tadi imajinasi siapa? Kansa. Tadi siapa? Kansa sama Oh, Kansa ya, Kansa ya. Kansa. Oke ya, tadi Kansa dan Azra ya. Azra tadi yang apa tadi Azra yang emosi ya? Meluapkan emosi. Tadi siapa yang pertama yang bilang menggambar itu membuat seni? Farhana.
Di Ustadz soalnya tampilannya, oh Farhana juga. Oke. Ya. Bentar ya Ustadz, setting dulu nih tampilannya biar kelihatan nih yang ngomong siapa ya. Oke. Soalnya kalau Ustadz share screen ini nggak bisa tampil semua. Oke, lanjut ya. Nah, jadi menggambar itu apa sih? Nah, menggambar itu ini dia, ya. Jadi menggambar itu semuanya tadi udah betul, pendapatnya udah betul, sudah masuk ke sini ya sebenarnya ya. Tapi di sini lebih dijelaskan lagi, ya. Menggambar itu apa? Menggambar adalah aktivitas mental dan fisik, ya. Jadi harus ada dua hal ini nih. Aktivitas mental dan fisik ini harus mentalnya berawal dari apa? Mental itu kan jiwa ya, ya kan? Mental itu jiwa, dan jiwa itu akan muncul dari akal, ya. Orang yang tidak berakal dia tidak akan memiliki jiwa, ya kan? Jadi aktivitas mental ini sumbernya ada pada akal atau otak kita ya, manusia yang berotak atau berpikir, ya. Nah, sedangkan fisik itu bisa pakai tangan, ya. Tangan, mulut, kaki, dan apapun. Pokoknya organ tubuh yang digunakan itu adalah fisik. Ya. Ustadz mau tanya, kira-kira kalau gajah melukis itu disebut sebagai menggambar bukan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Gajah melukis itu disebut sebagai menggambar bukan? Kalau dilihat dari definisi yang tadi. Gajah kan pernah yang lihat gajah melukis belalai? Iya. Iya. Oke. Gajah berakal tidak? Bukan. Tidak. Gajah kan punya otak, tapi apakah dia bisa berpikir? Nah, Tidak. itu ya. Jadi sebenarnya hewan itu tidak bisa menggambar, ya. Jadi hewan itu tidak bisa dikatakan menggambar, tapi dia hanya dilatih membuat gambar. Berbeda ya. Kalau menggambar itu di sini misalnya Nadira atau V Xiaomi, Ustadz suruh gambar apel, tiba-tiba Ustadz suruh ganti lagi gambar semut, gambar kodok, gambar kalajengking, itu pasti bisa. Walaupun kurang bagus misalnya ya, tapi pasti bisa. Sedangkan kalau gajah, dia dilatihnya gambar bunga, tapi ketika penontonnya nyuruh gambar manusia misalnya atau gambar buah, itu dia nggak akan bisa, dia tetap akan gambar bunga. Seperti itu. Paham ya? Jadi hewan tidak bisa berpikir sendiri. Dia hanya dilatih. Jadi dia dikatakan bukan menggambar ya. Oke, jadi menggambar ini hanya bisa dilakukan oleh manusia ya, karena harus ada aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan. Tapi bisa digantikan ya, tangannya bisa digantikan oleh mulut atau kaki, bagi yang tangannya cacat ya, itu bisa juga. Kita kan pernah lihat ya orang cacat tapi gambarnya bagus ya. Ada kan orang cacat gambar pakai kaki tapi bagus banget gitu ya. Atau pakai mulut. Nah, itu jadi fisik itu tidak harus tangan ya. Menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Media 2 dimensi dan 3 dimensi apa itu? Contohnya atau cirinya nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan tentang pengertian menggambar. Sudah cukup paham ya? Oke, di SD mungkin nggak seribet ini ya, nggak sampai pengertian gambar itu apa gitu ya. Di SD itu kan lebih langsung praktek ya, biasanya gitu ya. Kalau di SMP kita harus ada ilmu teorinya dulu. Nah, sekarang kita bahas tentang objek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, di sini ada 6 gambar. Ustadz mau tanya ya sama Kuila Saleha. Ya. Kuila Saleha. Coba tebak gambar yang termasuk flora itu yang mana ya? Nomor 3 dan 4. Ada 2 nomor. 3 dan 4. Nomor 3 dan 4, betul. Ya, betul ya jawabannya. Karena dia bunga ya, dua-duanya bunga. Oke. Yang kedua, Ustadz mau tanya sama Farhana. Ya, Farhana. Ya, Pak. Kalau misalnya yang termasuk fauna yang mana ya?
Yang Fauna itu yang nomor mana 1 ya? sama Ada 2. 2 foto. Kenapa nyebut itu fauna? Nomor 1 sama 2. Nomor 1 dan 2 ya. Karena itu adalah hewan burung ya. Yang ditampilkan di gambar itu adalah burung. Oke, terakhir yang termasuk alam benda. Kenapa nomor 5 dan 6? Berarti ya udah ketahuan ya sisanya ya. Nomor 5 dan 6 itu adalah alam benda. Kenapa disebut sebagai alam benda? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa nomor 5 dan 6 disebut sebagai alam benda? Karena tidak hidup. Karena tidak hidup, bagus. Karena dia bercampur dengan benda mati. Ya, jadi ada benda matinya dalam gambar, maka disebut sebagai alam benda. Alamnya apa? Alamnya bisa fauna, bisa flora, ya. Jadi bisa hewan campur dengan benda mati atau fauna dengan benda mati. Oke, Ustadz mau tanya, kalau misalnya ada gambar sama Xiaomi deh, Xiaomi ya. Xiaomi kalau misalnya ada gambar apel di atas piring, itu alam benda bukan? Xiaomi. Iya. Apel di atas piring. Oke, karena ada piringnya, ada apel ya, ada benda mati, ada buah apel. Kalau misalnya kalajengking dalam botol itu alam benda bukannya? Coba saya tanya sama Safira Raisa. Iya. Jawabannya iya. Iya, Kalajengking dalam botol. Kenapa? karena ada benda alam dan ada benda mati. Ada benda alam dan ada benda mati ya. Kalau misalnya kumpulan kalajengking doang jadi apa? Nggak ada benda matinya. Jadi jadi fauna. Jadi fauna. Oke, itu ya. Oke, udah paham ya. Ya, terima kasih Kak Safira, Raisa. Semuanya udah paham ya? Fauna itu apa? Objeknya, flora itu apa, dan alam benda itu apa? Ya. Apakah alam benda harus selalu digabungkan dengan hewan atau tumbuhan? Enggak ya, alam benda tidak harus digabungkan Tidak. dengan hewan atau tumbuhan. Jadi kumpulan botol-botol aja itu udah disebut sebagai alam benda. Ya. Oke. Nanti siap-siap ya, kalau PNF kamu bakal bertemu dengan banyak kalajengking. Kalajengkingnya hitam, kalajengking hitam dan cukup besar ya. Jadi tolong nanti kalau jalan-jalan di NF harus selalu lihat ke bawah ya. Karena ya di asrama biasanya banyak. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke media 2 dan 3 dimensi. Nah, di sini ada yang suka Doraemon. Nah, ini Doraemon, tahu kan film yang di RCTI, serial yang di RCTI ya. Nah, ini tampilnya seperti ini ya, yang warna biru, 2 dimensi. Terus ada kartu ATM Doraemon, kartu apa ya, kartu buat ngambil uang ya, versi Doraemon gambarnya itu ada juga. Lalu kemarin baru keluar tuh di bioskop, di Netflix ya, Doraemon Stand By Me yang kedua ya. Doraemon Stand By Me yang kedua itu masuk kepada 3 dimensi. Dan boneka Doraemon itu termasuk pada 3 dimensi. Nah, dari contoh ini, Ustadz mau minta tolong what is the difference ya. Ustadz pengen tanya sama Tolibah semua di sini untuk membedakan. Jadi apa sih bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Silakan diskusi dengan partner kamu ya. Discuss with your partner and write the report in Microsoft Word ya. In 10 minutes. Udah diamati gambarnya? Dilihat dulu. Diingat-ingat dulu ya. Gambarnya lihat dulu. Ingat-ingat dulu gambarnya ada 4 gambar. Oke, kalau udah ingat, bentar ya. Kalau misalnya sudah ingat topiknya atau gambarnya, silakan Tolibah buka GC-nya ya. Sebentar. Oke, Tolibah udah silakan dibuka Google Classroom-nya, kelas 7D Art Class. Di situ ada Ustadz udah siapkan di classwork ya. Kita buka classwork. Di situ ada 2 poin, ada hasil diskusi dan
ada hasil diskusi dan praktek dan materi PowerPoint ya, menggambar flora, fauna dan benda alam. Nah, Toliba buka dulu yang bawah nih. Ya. Toliba buka dulu yang bawah. Di sini ada file Microsoft Word namanya Think Pair Share. 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini kamu klik. Boleh dibuka diedit di Google Docs ya kalau misalnya sudah tahu caranya, atau mau di-download dulu boleh dan buka di Microsoft Word ya. Udah tahu kan cara download ini? Tinggal klik ini yang 3 titik di sebelah kanan, open in window ya. Nah, baru muncul tanda download nih, yang tanda panah ini ya. Kamu download. Nah, kalau udah download nanti dibuka filenya ya. Nanti kamu buka filenya, terus tunggu tunggu Ustadz bagi grup dulu. Ustadz akan bagi kalian menjadi beberapa grup ya, 2 orang. Nanti silakan tulis nama dan partnernya ya. Nama kamu siapa, terus siapa nanti partner diskusinya ya. Nah, di sini ada kolom yang kiri dan kolom yang kanan, ya kan? Silakan nanti ditulis pendapat kamu tentang 2 dimensi itu apa ya. 3 dimensi itu apa ya. Sepengetahuan kamu aja. Sepengetahuan kamu aja ya, nggak usah terlalu detail, silakan. Sepengetahuan kamu aja. Lalu yang di sini pendapat teman kamu nih, yang sebelah kanannya. Kamu tulis ya. Pendapat teman kamu. Jadi nanti harus terisi dua-duanya. Seperti itu. Sampai sini paham? Cara ngerjainnya sudah paham? Insya Allah. Ya. Ada yang bermasalah dengan Microsoft Word-nya? Ada yang masih bingung dengan cara membuka file di Microsoft Word? Semua udah bisa ya, mudah-mudahan ya. Pak, mau nanya. Untuk yang nomor 2, oh ada yang mau nanya, oke, silakan. Yang partner itu maksudnya sama mentornya? Partner itu nanti kamu sama pasangan diskusinya, nanti akan Ustadz bagi. Teman sekelas di sini maksudnya. Nah, nanti akan Ustadz bagi 2 orang. Nah, itu ya partner kamu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, di sini ada di bawahnya ada nomor 2 ya. Kirim foto gambarmu di sini. Ini nggak wajib kirim di sini ya Kak. Nanti kan ada menggambar setelah kamu ngerjain yang ini. Nanti akan ada disuruh menggambar ya. Tapi tunggu dulu dari Ustadz materinya. Ya jangan langsung dikerjain. Ya. Jadi nomor 2 tolong jangan diisi dulu. Kerjakan dulu nomor 1. Ya. Sudah tahu cara kirim foto dimasukkan ke Microsoft Word, sudah tahu caranya? Insya Allah sudah lupa. Sudah tahu ya? Oh, ada yang lupa, oke. Kalau misalnya lupa atau nggak bisa, nggak apa-apa, nanti kirim di GC-nya 2 file aja, ada foto dan file yang Microsoft Word. Gitu. Jadi yang tadi yang kirim foto kamu di bawah nomor 2 itu nggak usah diisi, tapi kamu kirimnya di luar aja. Gitu. Ya. Nanti kirimnya kemana? Kirimnya Ustadz kemana nih? Nah, kirimnya ke sini nih. Ada di atasnya namanya hasil diskusi dan praktek. Nah, ini kamu klik. Nah, kamu kirim ke sini ya. Kirim file Word hasil diskusimu dan gambarmu di sini. Paham ya caranya ya? Jadi kamu harus buka dulu yang tadi yang di bawah, baru yang materi PowerPoint, ya. Baru kalau udah beres kerjain, baru buka yang ini dan kirim ke sini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Ustadz bagi grup. Ustadz Riko. Saya mau nanya. Itu kan apa ya, yang nomor 2 yang bagian disuruh gambarnya jangan dikerjain dulu. Jadi kalau yang nomor 1 yang bagian apa membedakan 2 dan 3 dimensi itu kalau udah selesai langsung di hand in ke GC aja. Jadi yang nomor 2-nya dibiarin dulu. Nomor 2-nya dibiarin dulu, nggak apa-apa. Nanti kan ada yang nomor 2-nya kan nanti nunggu Ustadz jelasin dulu ya, kasih materi dulu. Nanti yang nomor 2-nya kamu unsubmit dulu yang tadi yang itu apa yang file Word-nya di unsubmit dulu, lalu ditambahkan file. Ya, nanti bisa kok tambahin file baru kirim fotonya ke situ. Ya. Nanti akan Ustadz contohkan setelah ini ya.
Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung mulai ya bagi grupnya ya. Waktunya 10 menit ya Kak. Tolong jangan terlalu lama diskusinya. Yang penting hasil pemikiran kamu dan teman kamu tertulis ya dalam kolom. Ya, siap ya. Kita bagi kelompok. Ustadz yang tentuin ya kelompoknya ya. Saat ini ada berapa orang? Ada 23 orang ya. 23 berarti ada yang tiga orang ya atau kelompok apa ya? Yang 3 orang, Tolibah, perhatikan yang 3 orang itu silakan tulis satu pendapat aja dari teman kamu ya. Satu pendapat di kolom kedua, tidak usah dua-dua teman kamu ditulis di situ. Salah satu aja yang ditulis ya. Oke, kita mulai bagi kelompoknya 11 grup ya. Silakan join room. Ya, selamat berdiskusi. Kerjakan dengan cepat ya. Waktunya 10 menit. Naura, silakan diklik join room-nya. Sudah pada masuk.
Ya, waktunya udah habis ya, Felipa. Ada yang belum selesai? Siapa yang belum beres? Mana Ustaz? Sama Ais. Oh, nanti belum. Kirim Ustaz. Oh ya. Ada lagi? Kirim. Belum selesai sama itu tadi. Oh, belum selesai ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti dilanjut ya setelah menggambar ya. Sama temannya di copy aja, copy yang temennya copy di chat, boleh dikirim ke WhatsApp. Tinggal kami pindahin ke Word. Gitu. Ya, biar cepet ya. Ya, sebelum kita lanjut ke menggambar, Ustadz mau tahu dulu hasil diskusi kalian. Ustadz minta satu kelompok aja ya, perwakilan ya. Mewakili teman-temannya yang lain ya. Hasil diskusinya, kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Nura Syafika deh. Gimana kelompoknya Nura Syafika, hasilnya gimana jadinya? 2 dimensi dan 3 dimensi itu apa? Boleh disampaikan lewat audio aja ya. Pendapat dari Nura, terus pendapat dari pasangannya Nura tadi siapa? Disampaikan coba. Halo Nura. Nura, halo. Suara Ustadz terdengar? Atau lagi apa ini? Cara buka ke Word-nya gimana? Oh, putus-putus gitu, oke. Cara buka ke Word-nya gimana? Nanti ya Ustadz akan ini ya kasih tutorialnya ya, Vi ya. Ya udah deh, yang Vi dulu deh. Hasil diskusinya gimana, Vi? Boleh disampaikan dulu sama pasangannya tadi. Silakan Vi Xiaomi. Vi Xiaomi-nya mana ya? Tadi ada ya? Vi Xiaomi. Wah, ini ya keluar dari dulu ya tadi ya. Oh enggak. Oke, lanjut deh ke siapa ya yang belum berbicara. Coba deh Danika deh. Danika. Halo Danika, silakan disampaikan hasil diskusinya. 2 dimensi itu apa dan 3 dimensi itu apa? Halo, Danika, ada Danika? Suara Ustadz terdengar? Kedengeran. Kedengeran ya. Coba disampaikan hasil diskusinya apa? 2 dimensi dan 3 dimensi. Pendapat kamu aja, nggak apa-apa, pendapat pribadi. Maksudnya Tadi. Dibaca aja gitu yang ininya, apa sih namanya, yang di Google Docs-nya itu. Ya dibacain aja. Kalau menurut aku 2 dimensi adalah yang hanya bisa dilihat dari sisi lebar dan panjang, dan 3 dimensi adalah karya seni yang bisa dilihat dari sisi lebar, panjang, dan tinggi. Itu pendapatnya Danika ya. Oke, terus pendapat temannya? Pendapatnya Pendapat temannya tadi siapa? Pasangannya.
baca apa dia yang baca? Dibacain aja sama Danika. Udah dicatat kan ya tadi ya? Ya sudah. Dua dimensi adalah karya seni yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Dan tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke, ya betul ya. Ini jawabannya sangat sesuai dengan yang Ustadz harapkan ya Danika dan tadi itu partnernya ya. Oke, tadi siapa partnernya Danika? Sebutkan lagi Ustadz lupa. Ufaira Partner. Sabita Zahra. Oh, Faira Sabita Zahra ya. Oke, itu ya. Jadi pendapatnya Danika, teman-teman semua, itu sudah mewakili pengertian yang sebenarnya ya. Terima kasih ke Danika dan Ufaira. Kita lanjut ya. Siap-siap. Setelah ini akan Ustadz suruh menggambar. Jadi, tapi ntar Ustadz kasih waktu kok buat ngambil pensil dan kertasnya ya. Tunggu aja. Oke. Kita lanjut dulu ke kesimpulannya ya. Kesimpulan atau conclusion dari apa itu dua dimensi dan tiga dimensi. Betul ya. Jadi dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar ya. Sedangkan tiga dimensi dia bisa memiliki tiga ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga ada membentuk sebuah volume ya. Di sini ada yang pernah lihat game ini enggak? Game Terraria? Ada yang pernah main atau pernah lihat game Terraria? Pernah dengar beberapa kali. Apa ya? Oh, pernah dengar aja ya, tapi nggak pernah lihat ya gamenya ya. Jadi game Terraria itu kayak kartun aja sih, kartun dua dimensi gamenya ya. Atau game Ragnarok zaman dulu ya, kalau kamu tahu Ragnarok. Nah itu dua dimensi. Sedangkan contoh game yang tiga dimensi yang bisa dilihat dari berbagai arah itu adalah Minecraft. Ya, Minecraft bisa kamu lihat dari berbagai arah ya kan si karakternya ya. Objek-objeknya juga bisa diputar-putar. Nah, itulah bedanya di situ. Ya. Jadi dua dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu arah depan. Sedangkan tiga dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Ya. Oke, ini udah masuk tadi pendapatnya Danika ya sama temannya tadi. Selamat ya dapat nilai poin. Oke. Nah, terus ini apa 4 dimensi? Pernah dengar ya bioskop 4 dimensi, Tulibah? Ada yang pernah masuk nggak ke bioskop 4 dimensi? Siapa yang pernah masuk ke bioskop 4 dimensi atau lihat di YouTube? Ini ada di Dufan ya, Dunia Fantasi di Jakarta. TMI juga ada. Ada yang tahu ciri khasnya apa? Bioskop 4 dimensi? Kan dia mahal ya tiketnya ya. Terlihat kayak nyata. Kelihatan lebih nyata, kayak nyata. Oke. Kursinya ikut goyang nggak sih Kak di bioskop ini? Iya. Kursi duduknya. Nah, itu ya. Kursi duduknya ikut goyang, terus kamu harus pakai kacamata khusus ya, kacamata 3 dimensi. Nah, jadi sebenarnya 4 dimensi itu adalah 3 dimensi yang diberikan kesan tambahan, kesan khusus ya. Sebenarnya dia 3 dimensi, cuman diberikan kesan khusus sehingga tampil lebih nyata gitu ya. Maka disebut sebagai 4 dimensi. Ada yang main Pokemon Go nggak di sini di HP-nya? Dulu sempat viral ya Pokemon Go. Nah, ini adalah contoh dari 4 dimensi juga ya. Si karakter Pikachu-nya sama bola Pokeball-nya itu 3 dimensi, tapi karena dia bisa digerakin ya. Dia bisa digerakin terus dia kayak ada di tempat kamu kalau kamu arahkan kameranya. Nah, maka dia disebut sebagai 4 dimensi. Ya, jadi Oke, kita lanjut ke materi terakhir, ke komposisi ya. Nah, ini adalah komposisi materi terakhir kita untuk hari ini. Oke, di sini ada komposisi simetris dan komposisi asimetris. Kira-kira bedanya apa ya? Ustadz mau tanya dong, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bedanya di mana sih? Apa yang membedakan dia disebut sebagai simetris, apa yang membedakan dia disebut sebagai asimetris? Garis-garisnya. Ada garis-garisnya, oke. Polanya. Pola.
Pola menggambar. Pola ya, oke. Pola menggambarnya ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Yang simetris itu kalau kamu lipat ya. Kalau kamu lipat atau kamu tarik garis tengah, gini ya, contoh ya. Kalau misalnya kamu lipat kertasnya, kiri dan kanannya sama nggak? Ini kiri dan kanannya sama nggak? Ini kan kiri, ini kanan. Apakah beda tampilannya? Sama ya, kiri sama, kanan sama. Cuman mungkin teksturnya agak sedikit berbeda. Tapi bentuknya dia sama. Sedangkan yang asimetris, kalau kamu tarik garis tengah, kirinya dan kanannya berbeda ya. Beda. Nah, yang di sini ada cangkirnya, ada pegangannya, sedangkan yang di kanan, yang di kiri itu nggak ada, ya. Jadi gitu bedanya ya. Paham ya, simetris itu gimana dan asimetris itu seperti apa? Oke, kita lanjut. Ya, silakan yang mau cam dulu sebentar, boleh silakan. Nah, kita ke pengertian komposisi. Ini pengertiannya. Kalau tadi contohnya ya, tadi contoh dari komposisi ada dua, ada komposisi simetris dan komposisi asimetris. Ini nggak usah dibahas dulu ya. Yang ini aja dulu, yang simetris dan asimetris. Sekarang kita ke pengertiannya. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu kata kuncinya di tata letak objek. Ya. Jadi tata letak objek gambar pada bidang kertas ya. Itu ya pengertian dari komposisi. Nyimpen objeknya gimana gitu ya di kertasnya, mau seperti apa. Oke. Lanjut ya. Terakhir. Nah, dari slide Ini materi terakhir. Ya, sebelum kita lanjut menggambar, Ustadz mau tanya, apakah sudah paham atau belum ya? Ustadz mau nanya ya, sama... hitam semua nih. Ufaira Sabita deh, tadi pasangannya, partnernya Danika ya. Ufaira, ini bunga mawar ini masuk simetris atau asimetris? Masuk komposisi simetris atau komposisi asimetris? Gambar bunga mawar ini. Apa jawabannya? Asimetris. Asimetris, betul ya. Kenapa? Kalau kamu tarik garis tengah, dia beda kiri dan kanannya. Ya, posisi daunnya satu di bawah, satu di atas. Oke, bagus, Ufaira. Lanjut, gambar nomor 2. Apa jawabannya teman-teman? Silakan langsung dijawab aja. Simetris atau asimetris? Kalau ditarik garis tengah. Asimetris. Sama atau beda? Ya, berarti jawabannya A, asimetris. Ya, karena beda. Kalau misalnya yang ini apa jawabannya? Simetris atau asimetris? Simetris. Asimetris. Simetris. Ini beda ya. Ya, ini beda sama yang sampingnya. Jadi A, asimetris ya. Apakah harus ditariknya garis tengah seperti ini atau boleh gini nariknya? Boleh ya. Boleh kayak gini juga nariknya. Jadi kalau misalnya ada objeknya yang bentuknya bulan sabit misalnya. Bulan sabit. Ini berarti simetris. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Ini simetris. Karena dia atas dan bawahnya sama. Ya. Jadi nggak harus selalu kiri dan kanannya, tapi atas dan bawah juga bisa. Oke. Lanjut ya. Sorry. Maaf. Tadi hapus ada jump scare itu buat... Maaf ya, itu buat yang sesi siang. Biasanya suka pada ngantuk ya. Oke. Nah, sekarang kita ke praktek menggambar. Silakan siapkan pensil dan kertasnya sekarang. Ustadz kasih waktu 5 menit. Silakan. Pensil dan kertas ya. Bebas kertasnya apa aja. Kertas bekas boleh. Kalau buku menggambar boleh nggak? Oh, buku penggambar lebih bagus lagi ya, itu khusus penggambar. Oke. Silakan kertas apapun boleh ya. Mau kertas buku tulis yang ada garis-garisnya nggak apa-apa, seadanya aja. 5 menit ya, jangan terlalu lama.
Udah siap? Yang udah siap silakan boleh yang belum siap cari dulu ya, yang udah siap. Ustadz minta bikin 2 gambar ya. Ustadz minta bikin 2 gambar, kecil aja, tidak usah bagus-bagus ya. Oke. Yang dinilai bukan bagusnya tapi sesuai atau tidaknya. Ya. Yang dinilai bukan bagusnya tapi sesuai atau Nah, di sini tidaknya. Tolib Ya. dan Tolibah Ustadz semua. minta Tolibah menggambarkan satu buah flora ya. Satu buah flora yang simetris dan satu buah flora yang asimetris. Jadi ada berapa gambar? Satu buah flora yang simetris, satu buah flora yang asimetris, ya. Silakan. Boleh dimulai Pak, gambarnya. maaf, tapi kita gambarnya mungkin belum bisa realistis banget, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Bikin garis sederhana aja. Yang kayak gambar ini aja, anak-anak aja yang simple. Ya. Nggak usah diwarnain ya, tidak usah diarsir, tidak usah diwarnain. Ya. Baik. Bagi yang masih belum paham, ini akan saya contohkan, ada videonya, silakan boleh disimak ya. Bagi yang udah boleh langsung kerjakan. Nah, itu contohnya apa? Contoh yang simetris ya. Contoh yang asimetris. Nah, itu contoh yang asimetris ya. Udah paham lah ya, nggak terlalu susah ya. Lagi. Oke, silakan mulai. Ustadz gambarnya bebas kan? Harus flora ya Kak, bebas tapi floranya bebas. Oh. Gambarnya harus flora ya, kategori flora. Boleh gambar daun, bunga boleh. Pak mau nanya, ini pakai pensil aja nggak usah pakai pulpen buat nebalin sketch. Pakai pensil. Tidak usah pakai pulpen. Ya. Garisnya jangan tipis ya, usahakan garisnya agak tebal supaya kelihatan di kamera. Pasti foto kelihatan jelas. Ustadz nanti ini itunya di GC ya? Kumpulinnya ya? Iya, kamu uploadnya ke GC. Upload lagi ke GC yang tadi yang ada Microsoft Word-nya. Oke, Ustadz. Yang sudah ngirim, lapor ya, Ustadz saya udah ngirim ke GC, nanti akan Ustadz cek, kamu boleh leave Zoom. Ya. Kalian Ustadz mau lihat siapa yang jago gambarnya? Pasti ada di kelas ini ya. Siapa yang udah ahli ya? Tidak harus diarsir ya, tidak usah diwarnai. Mau lihat videonya nggak jelas? Oke. Ya, Naura. Oke. Nura ya. Nura lihat ini aja ya. Contoh. Hasil akhirnya aja langsung ya. Ini hasil akhirnya.
Nah, itu yang asimetris. Ustadz ngambil videonya agak terpotong, jadi kurang kelihatan yang bagian bawah. Sama aja sih, nggak beda jauh. Pak, boleh pakai penghapus kan? Boleh, tapi yang rapi ya ngapusnya ya, karena akan masuk penilaian. Silakan nggak apa-apa. PowerPoint ini ada di GC ya. Yang mau lihat PowerPoint-nya ada di GC, silakan. Ada videonya juga. Ya, di sini ada contoh dari Ustadz gambar komposisi simetri sesuai dengan yang diperintahkan. Ya. Oh, udah ya, udah contohnya udah cukup jelas ya. Silakan dilanjutkan. Ustadz mau cek dulu nih siapa yang udah masuk. Yang udah ngirim. Udah ada 3 orang, tapi ini kita cek dulu ya. Belum ada ya yang gambar, kayaknya pasti pada menggambar ya. Baru yang word-nya doang. Yang Pak, nanti gambarnya difoto lalu dikirim ya? iya betul. Difoto lalu diupload lagi ke GC yang tadi sama. Berarti harus di-unsubmit dulu ya, Polibah. Yang udah ngirim ini ada 3 orang. Berarti harus unsubmit dulu, tambahkan file baru kirim lagi. Submit lagi. Kita sampai 8.45 ya. Waktunya tinggal kurang lebih lah dari 15 menit lagi. Tidak perlu bagus-bagus ya. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz nilai dari kesesuaian aja, tidak harus bagus. Gambarnya flora kan, Ustadz? Iya betul, flora. Kategori flora.
Ustadz. Ya. Ustadz, saya nggak kedengaran suara Ustadz. Nggak kedengeran suara Ustadz? Masih nggak kedengeran? Itu sinyal dari saya lagi putus-putus. Oh, gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Itu Ya udah, Ustadz share di chat juga ya. Tugasnya ya. Tugasnya di chat ya, Ustadz sambil ketik di chat nih. Ada yang sudah beres? Bentar, saya cek dulu ya. Siapa yang sudah mengirim? Ustadz boleh pakai penggaris nggak? Tidak diperbolehkan sebenarnya, Kak. Kita berlatih tanpa penggaris. Ya. Oke. Maaf, tapi tadi saya pakai penggaris buat yang bagian sketsanya. Buat bagian yang buat bagian Tapi apa? pas bagian, Yang simetris. tapi pas bagian gambar objeknya enggak kan ya? Enggak. Cuman sketsanya aja kan? Ya, nggak apa-apa. Oke. Ustadz juga lupa ngasih tahu ya, harusnya tadi di awal jangan pakai penggaris. Ya, nggak apa-apa, biarin. Oke, Ustadz sebutkan yang sudah selesai ya, yang sudah mengumpulkan di GC. Oke, yang sudah mengumpulkan di GC ada Azra ya, gambarnya udah masuk. Nah, Microsoft Word-nya juga udah masuk ya. Silakan Azra boleh meninggalkan Zoom, jangan lupa sholat duha. Thank you, Yang udah Ustadz. selesai jangan lupa sholat duha ya, sholat duha dan jemur. Ya.
Yang belum jangan ada yang leave dulu ya, karena akan dicek satu-satu. Pak, tunggu itu nanti kan kita katanya on submit dulu yang di GC-nya. Setelah on submit kita edit lagi bukan di Microsoft Word-nya. Boleh dimasukin ke Microsoft Word-nya atau langsung aja di GC-nya aja jadi 2 file. Jadi ada 2 file kan attachment-nya. Tadi saya pensilnya nggak ketemu, jadinya pakai pena sama itu. Jadi aku tipis-tipisin sketsanya. Oh, pakai pen, pulpen ya? Oh iya ya. Terus pas gambaran benerannya aku tebel-tebelin banget. Oh iya. Oke. Oh iya, Kansa ya? Kansa bukan yang pakai pulpen. Ini Kansa, Kansa ada, Kansa Nuriana, ya. Kansa ada, halo? Kansa baru 1 gambar ya? Hah? Ya, Kansa baru 1 gambar. Baru ngirim 1 gambar. Enggak punya gambar. Enggak, ini kan saya baru ngirim 1 gambar yang asimetris doang. Oh ya. Yang simetris yang ngirimnya ya. Ya, Nah, yang asimetrisnya belum ya? Okay. Ya. Terus siapa lagi? Oh iya, baru itu ya yang udah ngirim. Oh ini ada Safira ada 2 attachment. Oke, Safira, silakan boleh live Zoom. Safira udah masuk dua-duanya. Safira, Oke, Assalamualaikum. Safira Raisa Putri ya? Ya. Ya, Waalaikumsalam. Yang lain ditunggu ya. Ini ada Nadira nih baru. Oh, Nadira baru yang Word-nya doang ya, yang gambarnya belum masuk. Tadi harus selesai sekarang ya, Kak? Ya. Tadi bisa di share screen nggak yang nggak cara gambar asimetris sama simetrisnya? Oh, cara gambar asimetris. Oke. Bentar. Langsung di akhirnya aja ya. Selesainya aja ya, Tolibah. Kalau misalnya cuma selesai sampai simetris, berarti nanti Ustadz nilai dulu ya seadanya. Nanti bisa diperbaiki lagi nilainya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah 8.40. Waktunya 5 menit lagi. Gambar seadanya aja ya, tidak usah terlalu bagus. Ustaz ingatkan kembali, gambar seadanya.
Saya sudah ya, Pak. Oh, udah. Oke. Silakan boleh live Zoom ya, Kak. Itu maksudnya istirahat, Bapak. Kumpulkan. Ya, sudah Oke, terima 8.40. kasih. Ya. Ada lagi yang udah? Ini Ustadz stop share dulu ya, Ustadz mau cek yang sudah masuk. Di GC. Ustadz, I already submit. Oh, udah di-submit. Oke. Udah. Oke, Ustadz sebutkan kembali ya yang sudah masuk ya. Di sini ada Azra tadi udah keluar, terus Danika udah masuk ya, gambar sama Microsoft Word-nya. Terus Danika Microsoft Word-nya belum masuk ya, baru gambarnya aja nih 2 di Apanya? yang file Microsoft Word-nya, yang file Word-nya yang hasil diskusi dengan temannya. Oh, kalau itu boleh screenshot aja nggak? Habis itu di submit. Ya, nggak apa-apa, boleh screenshot aja. Oke, terus Farhan udah masuk, Kansa masih baru 1 ya, tadi Ustadz buat cek lagi nih, nunggu gambar keduanya. Safira sudah 2 attachment. Azahra udah, yang lain masih 1 ya. Maaf, yang itu yang satunya lagi tadi mau ngituinnya nggak landscape tapi malah landscape. Jadi kayak gitu. Oh, malah gitu. Ya nggak apa-apa. Kirim aja ya. Ini kayaknya pada dihias gambarnya. Jadi pada lama ya. Gambarnya ada yang diarsir, ada yang dihitamkan. Oke, supaya lebih cepat tidak usah ya. Langsung kirim aja. Karena tidak dinilai ya untuk yang dinilai cuma kesesuaian aja. Ya. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi waktunya. Aku lagi iniin fotonya. Oh, lagi ngirim ya. Ya, kalau sudah masuk di GC, pastikan masuk ya. Boleh leave Zoom. Ya. Tapi Udah harus aku dipastikan submit. masuk dulu ke GC. Oke, sip. Silakan yang sudah dicek kembali, boleh leave. Ya. Silakan boleh leave ya, yang sudah mengirim. Terlibat waktunya sudah habis, sudah 8.45. Gimana nih yang masih belum selesai? Gini aja, Ustaz tunggu sampai jam 12 siang ya, paling lambat ya. Ngedit fotonya di dokumen. Oh, lagi ngedit ya. Nggak apa-apa, lanjutin aja.
Tapi tolong istirahat dulu ya, istirahat dulu. Jangan lupa Ustadz tunggu sampai jam 12 siang ya. Lewat dari jam 12 Ustadz nilai seadanya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini ya. Jangan lupa nanti pertemuan berikutnya siapkan pensil dan kertas lagi. Kasih tahu temannya tadi yang udah keluar ya. Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh chat Ustadz ya di WhatsApp.